Ya, 1 tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjabat. Masyarakat menyatakan puas atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pemirsa, lembaga survei Poltreking mengukur tingkat kepuasan warga atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya 78,1 responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian hanya 19,3% responden yang tidak puas. Sementara itu pemirsa, 2,6% menyatakan tidak tahu. Sementara itu pemirsa, lembaga riset Indeks Politika mencatat lebih dari 80% responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 8,3% yang menyatakan tidak puas. Selanjutnya pemirsa, makan bergizi gratis ini menjadi program yang paling dirasakan masyarakat dan menempati posisi pertama dengan 22,7%. Bantuan subsidi upah berada di posisi kedua dengan 13,4%. Disusul oleh program Kartu Indonesia Sehat dengan 11,3%. Posisi keempat ada program Kartu Indonesia Pintar dengan 9,7%. Sementara di posisi keempat ada program layanan kesehatan gratis dengan 8,8%. Sementara itu pemirsa, sejumlah lembaga survei juga mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja Menteri Prabowo Gibran dan berikut 5 menteri paling berprestasi menurut masyarakat. Ya, lembaga survei Selios pemirsa ini mencatat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi pertama dengan 50 poin. Kemudian disusul oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 48 poin. Selanjutnya, posisi ketiga ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan 44 poin. Kemudian ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berada di posisi keempat dengan 35 poin. Sementara di posisi kelima ada Menteri Kesehatan 31 poin. Berbeda dengan Selios, pemirsa, lembaga survei Poltreking mencatatkan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri paling berprestasi dengan 65,7%. Kemudian di posisi kedua ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dengan 63,5%. Sementara itu Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berada di posisi ketiga dengan 61,2%. Selanjutnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi keempat dengan 61%. Lalu ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menempati posisi kelima dengan 58,3%. Menariknya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya berada di posisi keenam dengan 58,1%. Pemirsa, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memantau langsung Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan, Banten. Datang pada Bapak Letkol Teddy. Selamat datang kepada Bapak Letkol Teddy. Kedatangan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya disambut hangat oleh siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan, Banten. Dalam kunjungannya ini, Teddy menyempatkan diri berbincang dengan para siswa di Sekolah Rakyat. Kerasan? Seskap Teddy pun mengecek langsung proses pembelajaran. Teddy juga mengapresiasi guru-guru Sekolah Rakyat. Momen menarik tersaji saat salah seorang siswa terlihat memberikan lukisan bergambar Sekretaris Kabinet.
Sekolah rakyat menjadi bukti langkah nyata pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan. Bapak Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah. Dalam hal ini sekolah rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya, dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, disinilah disekolahkan lagi. Saat ini ada 165 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh negeri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun Presiden ke-8 RI ini menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Sidak kantor pajak, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pergoki karyawan sedang olahraga di jam kerja. Purbaya juga mencoba menghubungi call center Ditjen Pajak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan breaking news bersama rekan saya Arlis Hadi. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jumat pagi. Kedatangannya tanpa banyak pengawalan mengejutkan para pegawai. Situasi menjadi kikuk saat Purbaya berhenti di salah satu ruangan dan menyaksikan sejumlah pegawai perempuan sedang berolahraga pound feet.
Selanjutnya, Purbaya juga menelepon call center di Jen Pajak. Ini dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Purbaya, Mbak. Bapak Purbaya. Bapak Purbaya ada yang terbantu. Belakangan, Purbaya memang kerap mengecek langsung kegiatan para pegawainya. Ia bahkan mengancam akan memecat pegawai yang ketahuan nongkrong di jam kerja.